Makna Ikigai. Rahasia umur panjang dan bahagia orang Jepang. Pulau Okinawa di Jepang adalah salah satu pulau tersehat di dunia, di mana banyak dari penduduknya berusia lebih dari 100 tahun dan masih tetap sehat. Beberapa rahasianya adalah makanan yang alami dan bervariasi, banyak bergerak, dan tentu saja, Ikigai. Apa itu Ikigai? Dalam filosofi Jepang, Ikigai secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai sebuah alasan yang memberi kita rasa bermakna dalam hidup. Alasan yang membuat kita bersemangat untuk bangun pagi. Ikigai dalam hal ini berarti keadaan mengalir dan bermakna, yang terjadi ketika kita melakukan hal yang benar, dengan pola pikir yang benar. Rasa semangat dan bermakna inilah yang membuat penduduk Okinawa panjang umur dan sehat. Ikigai membantu mengidentifikasi apa yang benar untuk dilakukan oleh seorang individu tertentu, sehingga seseorang dapat bangun di pagi hari, dengan sebuah tujuan yang bermakna. Dan oleh karena itu, dapat bekerja mengalir tanpa banyak usaha. Ikigai terdiri dari 4 dimensi. Pertama, kita perlu memilih sesuatu yang kita kuasai. Kedua, itu harus menjadi hal yang kita sukai. Ketiga, hal itu berguna dan dibutuhkan orang-orang. Dan terakhir, kita perlu mendapat bayaran dari itu. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, memilih sesuatu yang kita kuasai. Setiap orang memiliki keahlian yang berbeda, yang kita dapatkan dari pengasuhan orang tua, ataupun memang bakat alami kita. Setiap orang dilahirkan dengan bakat dan kelebihan yang unik. Mungkin seseorang lebih unggul dalam IQ, keterampilan motorik, empati, kekuatan fisik, berjiwa seni atau lainnya, yang membuat ia lebih cocok untuk suatu pekerjaan tertentu. Pilihlah suatu pekerjaan yang menurut kita itu mudah dikuasai, dan sesuai dengan ciri unik diri kita. Kedua, melakukan apa yang kita sukai. Menyukai hal yang kita lakukan, adalah hal yang agak subjektif dan terkadang agak rumit. Misalnya, jika kita memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator. Kita akan melakukan banyak hal, seperti menulis skrip, proses syuting, editing video dan lain-lain. Dan di antara itu semua, mungkin ada satu proses yang tidak kita sukai, seperti editing video misalnya. Di sini kuncinya adalah mindset kita. Mungkin kita dapat mengubah alur kerja, suasana kerja agar kita merasa lebih nyaman. Namun, jika dalam menjadi seorang konten kreator kita merasa semua proses tersebut sulit dan tidak kita sukai, mungkin mencari hal lain untuk dilakukan adalah sebuah solusi. Membiarkan intuisi mengarahkan kita ke bidang yang lain. Ketiga, pastikan apa yang kita lakukan, dibutuhkan orang. Menemukan hal yang kita kuasai dan sukai, adalah hal yang luar biasa. Namun, makna dan kepuasan yang lebih dalam, akan kita dapatkan saat aktivitas yang kita lakukan bermanfaat bagi orang lain. Untungnya, manfaat yang kita berikan bisa dalam banyak bentuk dan dimensi. Mungkin pekerjaan yang dipandang rendah, seringkali sangat penting. Mungkin apa yang kita kerjakan, dapat memberi hiburan dan solusi. Mungkin karya seni yang kita hasilkan, menginspirasi orang lain. Kuncinya adalah kita merasa puas saat bisa membuat orang lain puas dengan pekerjaan kita. Keempat, mendapatkan uang dari apa yang kita kerjakan. Mungkin ada yang berpendapat bahwa uang tidak penting, atau seharusnya tidak menjadi faktor. Namun kita melihat bahwa uang membuat dunia berputar. Tanpa uang kita tidak bisa membayar tagihan, tidak bisa memberi pendidikan untuk anak-anak kita, tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan ini malah menciptakan stres dan penderitaan yang baru. Jadi, perlu untuk mendapatkan uang dari apa yang kita kerjakan, jika tidak, kegiatan kita hanya menjadi sebuah hobi. Uang adalah salah satu bentuk energi yang mendorong kita dalam pengejaran kita. Dari kombinasi keempat faktor itulah yang membentuk Ikigai. Ketika kita melakukan apa yang kita sukai dan apa yang kita kuasai, kita menyebutnya passion. Namun, passion ini tidak cukup untuk menjadi Ikigai, karena itu bisa menjadi sesuatu yang tidak dibutuhkan dunia atau bahkan merusak. Melakukan apa yang kita cintai, dan apa yang dibutuhkan dunia, kita menyebutnya misi. Namun, misi saja tidak bisa disebut Ikigai, karena mungkin kita tidak dibayar untuk melakukan hal tersebut. Melakukan sesuatu yang dibutuhkan dunia, dan kita dibayar untuk itu, kita menyebutnya pekerjaan. Namun belum tentu kita menyukainya. Terakhir, melakukan apa yang kita kuasai dan dibayar, disebut profesi. Tapi, profesi saja tidak bisa disebut Ikigai, karena ada profesi yang tidak dibutuhkan dan merusak dunia. Jadi, Ikigai adalah kombinasi dari keempat dimensi tersebut. Ini berarti bahwa makna hidup mencakup passion, misi, pekerjaan, dan profesi. Ini adalah faktor yang dapat membuat kita merasa bermakna untuk bangun di pagi hari. Dan ketika kita menyukai apa yang kita lakukan, sangat mudah untuk mengalir di dalamnya. Dan yang juga penting adalah, selalu mengalir dengan ritme dunia. Karena keadaan dunia dan lingkungan kita selalu berubah, dan kita perlu menyesuaikan diri lagi dan lagi. Jadi, Ikigai bukanlah sesuatu yang tetap dan statis, itu adalah entitas dinamis, yang berubah seiring dengan aliran waktu.